ternyata aku bisa seperti ini karena ada hasil perjuangan. Bagaimana mereka tahu kalau itu tidak diajarkan? Makanya saya jangan sampai apa yang kita miliki, kekayaan negara, kalau kita bicara kekayaan Kabupaten Bogor ini betul-betul bisa dinikmati oleh orang-orang warganya, ya, tapi bukan dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, lagi kita akan menghadapi 100 tahun Indonesia, Pak. Bonus demografi di 2045. Iya kan? Kumaha pada, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini saya masuk lagi kantor Dewan udah sekian lama. Biasa lagi di lapangan gitunya. Tapi alhamdulillah punya kesempatan lagi nih ketemu sama Pak Haji Adi Suwardi nih, anggota Dewan dari fraksi Gerindra. Sekarang di komisi berapa, Pak? Sekarang di Komisi 2. Di Komisi 2? Komisi 2. Oh, berarti pengawal investasi nih, Pak ya? Termasuk di dalam. Pengawal lebih investasi. kepada orientasi kepada pendapatan. Oh, pendapatan daerah ya, Pak ya? Bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah ada di Komisi 2. Komisi 2. Ari Bapak teh berarti ini yang 2 periode, Pak ya? Periode jadi kedua. Anggota periode kedua dari tahun 2013 ya? Pertama 2014. Oh, 2014. Terus 2019 kembali dan berakhir nanti 2024. 24. Dan insya Allah akan berlanjut. Amin. Harus satu perjuangan belum selesai, cek ya nanti Pak. Pak, banyak nih masyarakat yang pengen tahu gimana sih sebenarnya rasanya jadi anggota dewan gitu. Jadi wakilnya rakyat nih, Pak, gitu. Sebenarnya begini, semangat saya berbekal pengalaman di eksekutif karena saya sebelumnya pernah di desa ya, 2 periode. Saya selama di kepala desa itu di pemerintahan desa Cicadas saat itu merasa tidak puas lah. Guliran anggaran ke pemerintah desa Cicadas saat saya ngejabat. Nah, artinya saya ingin banyak tahu sebenarnya seperti apa sih. Karena yang kita tahu bahwa Dewan ini, DPRD ya, kabupaten atau pusat dan daerah, kita sama-sama tuh 3 fungsikan dalam arti pengawasan dan membuat aturan dan budgeting kan. Budgeting ya. Nah, disinilah yang saya punya semangat ingin tahu karena rasa ketidakpuasan tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya ingin menciptakan sejarah. Ya, ini nih. Untuk orang tua bahwa catatan orang tua ke anak cucu, oh engkong saya, kakek saya gitu kan. Dulu pernah jadi kepala desa, ya. Dan dilanjut jadi dewan. Dewan. Nah, ini catatan. Dan ini barangkali kalau menurut saya kan sama-sama memberikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat. Benar. Di desa sebagai pelayan masyarakat dan DPRD pun sebagai dewan, kita sebagai penerima aspirasi. Apa sih keinginan masyarakat dan lain sebagainya untuk dikembalikan kepada masyarakat, tentunya berkontribusi. Kan seperti itu. Luar biasa. Makanya alhamdulillah saya periode pertama dan dilanjut periode kedua berlanjut dan fokus memang betul, dan saya merasakan betul hasil pengawalan kinerja khususnya di pemerintah daerah. Ada hal-hal yang substansinya perlu dikawal, benar-benar dikawal. Luar biasa. Kan itu. Jadi ternyata memang betul sekali. Faktanya banyak ketika program itu ada, tapi seringkali terabaikan. Padahal APBD-nya mumpuni. Ya. Tapi ketika ada pengawalan, alhamdulillah itu semua terwujud. Luar. Itu. Berarti terus saya ngelihat profil Bapak itu terakhir saya baca-baca lah di teman-teman media kan. Ternyata Bapak ini juga seorang mun bahasa Bareta nama anak kolong, Pak. Seorang veteran anak seorang veteran nih, Pak. Nah, kan kemarin baru 17-an. Kita pengen tahu lah bagaimana seorang anak veteran yang
anggaplah sekarang melanjutkan perjuangan nih Pak. Ya. Iya kan, di Dewan ini melanjutkan perjuangan bangsa. Bagaimana memandang kondisi terkini gitu terkait bagaimana masyarakat memandang sejarah, bagaimana masyarakat memandang apa itu kemerdekaan gitu. Kalau melihat animo masyarakat, kalau saya melihat dalam hari ulang tahun kemerdekaan setiap tahun, itu cukup tinggi lah. Betul. Apalagi dengan suasana selesai pandemik, hampir 2 tahun lebih, ya, tahun ketiga di tahun ulang tahun yang ke-77 tahun Indonesia Merdeka ini, hampir di setiap pelosok itu merayakan dengan antusiasnya. Betul. Ya. Betul. Nah, namun saya juga menarik ada di beberapa tempat memutar, bukan memutar film, tapi memutar cerita. Nah, Di dalam cerita itu bagaimana perjuangan Indonesia Merdeka dan mereka tampilkan dalam bentuk semacam apa ya, drama. drama lah Ya. seperti itu. Juga ada semacam sajak-sajak atau puisi-puisi. Nah, dan saya pun ikut masuk dan ikut menghadiri, Luar biasa. bukan melihat dari kegiatan hiburannya saja. Saya menggelitik kepada peserta, termasuk kepada anak-anak yang baru SD, SMP lah, SMA. Saya pertanyakan, kamu tahu nggak malam ini kalian ini seperti ini? Karena apa? Oh, karena kemerdekaan, Pak. Oh iya. Kan gitu. Kemerdekaan. Siapa itu menciptakan kemerdekaan? Iya. Dan siapa presiden, dan siapa pejuang, dan lain sebagainya, ditanya sejarah. Mereka itu banyak yang kurang paham. Waduh, cilaka ini. Jadi taunya dia hanya memeriahkan kemerdekaan. Tapi makna di dalamnya ada sebagian yang kurang paham. Artinya ini PR besar buat orang tua, terutama para penggiat lah, penggiat di masyarakat, menanamkan, menceritakan, nih Indonesia Merdeka ini bukan pemberian, bukan ujug-ujug, bukan tanpa proses, Betul. tapi hasil dari berdarah-darah para pendahulu kita. Ya. Kalau kembali tadi pertanyaannya dari Petran, betul. Darah saya ini mengalir, ada darah Petran. Ada Dasapta Marga nih di Nah, sini. Kalau bagaimanapun juga orang tua saya di samping memang berjuang bersama-sama dengan para pejuang yang lain, dan ada pengakuan dari pemerintah bahwa orang tua saya masuk dalam kelompok Legiun Petra. Legiun Petra. Ya, dan sampai meninggalnya pun masih menerima yang namanya uang pensiun. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Selama saya masih sekolah, masih kuliah, nah saya kan dikasih makan sama orang tua. Iya, betul. Nah, uangnya dari mana? Salah satunya kan dari pensiun tadi. Pensiun tadi. Artinya akan naif kalau saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Luar biasa, Kan mantap. gitu. Nah, itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak cucu saya, kepada sahabat, tetangga. Kita belajar menghargai sejarah. Bukan berarti tidak boleh mengikuti orang-orang hebat yang sekarang, bukan. Tapi orang hebat itu tidak akan ada orang hebat kalau tidak ada perjalanan orang tua yang terdahulu. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, ini jangan pernah melupakan sejarah, menghargai ya. Minimal dalam kita beribadah, dalam sholat kita ingat kalau pahlawan kita berdoa. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya diberikan keleluasaan. Betul. Lalu ingat seperti itu. Benar. Jadi insya Allah lah kalau memang kita selalu bersyukurlah kepada mereka yang sudah banyak melakukan kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Itu hanya skala kecil, belum skala yang Lebih besar lagi. besar lagi. Luar biasa. Jadi Itu. luar biasa nih Pak, saya dengar kisah-kisah Bapak. Tapi yang pengen saya ulik lagi nih dari Bapak, pastinya kan orang tua banyak cerita nih terkait masa perjuangan dulu. Boleh dong, saya minta sepenggal ceritanya. Jadi ada cerita nih, cerita yang saya masih kecil waktu itu. Tapi setelah merdeka ya. Iya. Setelah merdeka kan kita tahu NKRI ini diganggu Ya. oleh oknum-oknum
orang Indonesia yang sering kita kenal namanya PKI. Iya. Kan gitu ya. Asik nih. Nah, jadi ketika memang PKI itu bergulir, saya waktu itu umur masih di SD lah. Saya masih di SD, ingat betul. Bagaimana orang tua saya saat itu tengah malam keluar dengan membawa apa itu saya nggak ngerti lah. Kayak brand apa, kayak apa gitu ya. Nah, sampai saya tergiur, ya Allah. Sampai ibu saya waktu itu, karena kita tidur bareng kan, masih bareng sama orang tua. Karena kebetulan saya bontot kan. Iya. Jadi bontot jadi bareng wae. Gitu kan. Jadi bareng terus, mau berangkat sambil bawa perkakas di samping senjata, ada semacam trisula, golok segala macam lah. Nah, tertanamlah seperti itu. Ya Allah, luar biasa nih. Orang yang sudah memerdekakan Indonesia, tapi justru orang malah ada yang mau mengganggu. Ya, kenyamanan kemerdekaan ini dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, sehingga disitulah saya juga merasa, ya Allah, ini luar biasa nih orang tua. Saat itu saya nggak sadar lah, nggak sadar. Saya barangkali dari kecil, wah ntar saya kalau udah besar mau jadi kepala desa atau jadi dewan. Enggak. Saya berjalan waktu saja. Saya sekolah, saya kuliah dan membantu usaha orang tua. Nah, jadi disitulah luar biasanya perjuangan. Itu baru kecil ya mungkin orang tua. Barangkali orang-orang yang lain lebih besar lagi jasa-jasa. Makanya saya ingin berkelanjutan, berkesinambungan terus. Anak-anak didik dari SD, SMP, SMA ini berikan wawasan kebangsaan ini melalui sejarah. Betul. Ya. Walaupun kita hanya melihat foto-foto, tapi paling tidak kita bisa mengenang, oh inilah para pejuang. Luar biasa. Saya sendiri juga nggak hafal semua, tapi paling tidak dengan orang-orang ini, oh iya kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu bukan hanya sekedar sebutnya ya, ritualitas gitu mungkin Pak ya. Upacara bendera ya kan, terus memeriahkan kan ritualitas, tapi nilai filosofi dan nilai dari apa yang sudah dilakukan pejuang-pejuang dulu itu harus tertanam di dada-dada masyarakat gitu ya. Luar biasa. Itu yang paling penting. Benar. Sekecil apapun, jangankan sampai berjuang mengadu tembak segala macam ya. Dengan dia ikut serta memberikan secangkir kopi kepada para pejuang, itu juga perjuangan kan. Luar biasa. Kan gitu. Iya benar Pak. Jadi nilai perjuangan yang harus dihargai benar-benar. Karena kan Indonesia merdeka darah, ya kan, harta juga, waktu juga, pikiran juga gitu Pak. Makanya dengan kebetulan bukan kebetulan, memang saya orang Islam gitu ya. Saya suka miris kalau ada orang-orang, segelintir orang seakan-akan mengkhianati para kiai, para ulama. Ini. Saya suka miris lah. Karena bagaimanapun juga mereka berjuang dengan menyebut nama asma Allah yang luar biasa. Dengan keridhaan Allah tentunya kemerdekaan ini bisa kita rebut. Tapi bukan merebutnya udah selesai, tapi ini belum selesai. Tapi mengisinya inilah berkelanjutan. Mengisi kemerdekaan itu tadi Pak. Ditambah lagi kan di undang-undang Pak, atas berkat rahmat Allah Pak. Itu selalu ada. Atas berkat rahmat Allah. Tapi miris juga Pak, kemarin itu saya beberapa kali kan acara kemerdekaan, saya keliling-keliling, saya coba tanya, coba mana sih nih yang hafal minimal proklamasi aja, nggak harus baca gitu. Karena kan di zaman saya tahun 2000-an itu saya lulus Pak. Proklamasi itu nempel Pak di otak generasi muda. Ya kan, proklamasi. Dengan ini apa kan masyarakat Indonesia menyatakan kan gitu Pak. Nah pas kita tanya mereka nggak hafal gitu. Itu kan miris Pak. Apa sih sebenarnya yang salah gitu Pak menurut Bapak dari apa yang terjadi fenomena sekarang di masyarakat mengenai kemerdekaan ini? Sebenarnya tantangannya kita nggak bisa menghindari kemajuan zaman, medsos dan lain sebagainya. Dulu memang sangat sederhana, tapi dengan kemajuan modernisasi dari berbagai faktor, usaha segala macam yang pada akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman dunia, perkembangan dunia. Nah, seringkali anak-anak kita ini dia asik dengan
Dunianya sendiri. Dunianya, hiburan-hiburan dia tidak melupakan. Nah, disinilah letaknya. Seharusnya ada ketika memang ada pertunjukan di satu tempat, selipkanlah sedikit nuansa kebangsaannya, rasa bagaimana mereka supaya bisa tumbuh. Oh, ternyata aku bisa seperti ini karena ada hasil perjuangan. Bagaimana mereka tahu kalau itu tidak diajarkan? Makanya saya berharap dari mulai SD, SMP ini sejarah itu jangan pernah dihilangkan. Saya berharap si kurikulum itu berlanjut terus dan bahkan perlu ditingkatkan sehingga rasa memiliki kenegarawan sebagai warga negara ini betul-betul. Nah, ketika dia jadi seorang pemimpin pun dia akan berpikir, oh ternyata aku bisa seperti ini karena kemerdekaan. Luar biasa. Kan itu seperti itu. Benar-benar, Pak. Juga yang tidak kalah pentingnya mengisi kemerdekaan itu bukan hanya slogan. Para pemimpin petinggi dan lain sebagainya, terlebih kayak saya lah. Saya alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai anggota dewan. Kadang-kadang kita juga miris dengan situasi ekonomi saat ini. Wah, ini kan gimana ya? Faktanya memang seperti ini. Iya, betul. Nah, saya berpikir ada negara kaya, ya penghasilan banyak, tapi kenapa masyarakat kita masih banyak yang masih ada di jalur kemiskinan. Betul. Ini kan PR-PR yang harus dilakukan oleh petinggi-petinggi lah. Iya, benar Pak. Karena jangan sampai apa yang kita miliki, kekayaan negara, kalau kita bicara kekayaan Kabupaten Bogor ini betul-betul bisa dinikmati oleh orang-orang warganya, ya, tapi bukan dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini. Jadi ya, saya pikir semua juga harus regulasinya harus berkesinambungan pusat dan daerah, dan saya sepakat juga di Gerindra saat ini bagaimana ada satu paradok yang sering kita sampaikan, kaya tapi susah. Kan gitu. Betul. Kenapa? Kekayaan banyak, tapi mungkin ini ada sesuatu yang kurang tepat, ya, betul. Ada yang kurang sempurna. Ayo kita sama-sama perbaiki. Gitu. Betul Pak. Berarti kalau ngomongin ekonomi itu Pak, saya juga khawatir Pak. Khawatirnya apa? Sebenarnya Indonesia belum sadar sebentar lagi, beberapa puluh tahun lagi kita akan menghadapi 100 tahun Indonesia Pak. Bonus demografi di 2045. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kita masih sibuk sama isu-isu yang menurut saya tidak berhubungan dengan bagaimana kesiapan kita menghadapi bonus demografi dengan banyaknya usia-usia produktif nanti 2045. Ya. Nah, menurut Bapak gimana itu? Apa sebenarnya langkah yang harus kita lakukan? Menanamkan rasa memiliki itu pasti. Ya. Yang kedua, sederhana nih kalau buat saya, siapapun itu orangnya, di berbagai tingkatan pun, apa yang dia miliki, semuanya itu dilandasi tidak keluar dari agama. Nah, benar. Saya alumni Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Kabupaten di Kota Salabenda. Bogor. Yang mana di situ motonya iman, ilmu, dan amal. Benar. Nah, itu sederhana kalimat itu, tapi ketika kita lakukan cukup panjang dan luas. Iya. Betul. Gitu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu bisa jadi baik kalau tidak punya fondasi yang kuat? Salah satunya apa? Keimanan. Nah. Keimanan tentunya itu udah ada proses. Betul. Kita lahir ini nggak bawa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Artinya di situ juga harus diberikan pendidikan agama yang kuat. Kalau itu pendidikan agama yang kuat, pengetahuan yang kuat, ketika dia jadi pemimpin, dia akan tahu mana salah, mana benar. Oh, ini milik orang lain, nggak mungkin diambil. Betul. Nah, itu dalam bentuk akhlak. Belum kita beretika dan lain sebagainya. Makanya berbagai tingkatan itu semua kita landasi dari
keimanan, tentunya agama yang Yang diperkuat. diperkuat. Luar biasa, mantap.